Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Dan kali ini berita datangnya dari timnas kesayangan kita, timnas Indonesia, yang akan berangkat hari ini ke Singapura untuk menjalani pertandingan terakhir di babak penyisihan grup melawan Singapura. Ya, hasil lawan Singapura adalah segalanya untuk timnas Indonesia. Kita wajib menang berapapun skornya, 1-0, 2-0, 3-0, ya wajib menang, tidak boleh imbang dan tidak boleh kalah kalau mau lolos ke babak semifinal. Mengingat hasil buruk kalah 3-0 dari Vietnam kemarin, maka lawan Vietnam timnas Indonesia harus mati-matian bagaimana caranya harus menang. Ini laga penentuan untuk timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal. So, seperti apa video reaction kali ini? Mari kita simak sama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tembuskan 100.000 subscriber untuk tahun ini. Terima kasih banyak. Dan ya, ini dia video reactionnya. Jadi sorotan netizen sampai masuk media Vietnam. Inilah Nadeo Argawinata, kiper yang dijuluki Kepa Arrizabalaga dari Indonesia oleh media Vietnam. Saat ini Nadeo sedang mendapatkan sorotan tajam usai performanya di Piala AFF 2026 yang dianggap kurang memuaskan. Bahkan ia kini disebut sebagai Mr. One Shot One Goal oleh netizen Indonesia karena selalu kebobolan setiap kali diserang. Bukan cuma dari publik tanah air, Nadeo juga mendapat sorotan khusus dari media Vietnam De Tahau yang menyebutnya sebagai pemain Indonesia yang tak pernah merasakan kemenangan saat menghadapi The Golden Stars. Tercatat dari beberapa pertemuan terakhir, gawang Nadeo sudah 3 kali menjadi bulan-bulanan timnas Vietnam, yakni pada SEA Games 2021, kualifikasi Piala Dunia 2022, dan yang terbaru di Piala AFF 2026 kemarin. Namun demikian, tentu kita semua berharap Nadeo tetap mampu bangkit memperbaiki segala kekurangannya dan kembali membuktikan kualitas terbaiknya demi menjaga mistar gawang skuad Garuda. Ya, itulah kenapa kita butuh Emil Odero dan juga Martin Paes di posisi penjaga gawang, teman-teman. Nadeo ini bukan kiper yang tidak bagus loh, teman-teman. Kiper timnas kita untuk di AFF ini si Nadeo bagus. Kenapa? Karena dia berangkat dari Liga 1 dengan status kiper terbaik. Oke? Tapi yang membuat kita bertanya-tanya, ada apa dengan Nadeo di Piala AFF kali ini? 1 tembakan ke gawang, 1 gol. Artinya one shoot, one goal. Iya, tidak salah julukan dari netizen, one shoot, one goal. Kita ingat waktu kita lawan Kamboja, itu pun ada gol-golnya aneh itu, teman-teman. Itu bisa gol. Kemarin lawan Vietnam, 1 kali serangan 1 gol. Bahkan yang seharusnya bolanya itu tidak gol, itu jadi gol, teman-teman. Ya, itu yang membuat netizen, masyarakat Indonesia menjuluki si Nadeo ini dengan one shoot one goal. Mau dia Kepa Arrizabalaga ke siapa ke, ya tidak penting lah, teman-teman. Intinya bagaimana kau bermain di Piala AFF kali ini, diberikan kesempatan malah tidak perform di sana, padahal berangkat dengan status kiper terbaik Liga 1 Indonesia. Dan ini sebenarnya membuktikan bahwa liga kita ini bukan apa-apa sebenarnya ini. Tuh liga terbaik, kiper terbaik di liga kita saja seperti ini di AFF. Iya kan? Artinya memang ada yang salah dengan liga kita. Kok bisa Kepa jadi kiper terbaik begitu? Oke? Dan ya memang lawan Vietnam kemarin ada beberapa pemain yang menurut saya kurang perform. Rizky Ridho mungkin salah satunya. Ya sorry itu saya, teman-teman. Gol pertama itu lahir dari kesalahan Rizky Ridho. Panik dia, tidak kontrol bola sempurna, akhirnya jatuh di kaki pemain Vietnam dan gol. Jordi Amat kenapa dipasang jadi starter, padahal secara usia ini mesin tua bro, tapi dipaksa lari 90 menit. Gila memang. Itu membuat kita bertanya-tanya, teman-teman. Tapi hasil buruk itu ya bukan berarti Indonesia tidak bisa lolos ke semifinal. Masih bisa, masih punya 1 kesempatan. Ya kabarnya hari ini timnas Indonesia akan berangkat ke Singapura ya tanggal 5 ya hari ini. Tanggal 7 hari Jumat itu akan main lawan Singapura. Itu laga penentuan lah untuk kita masuk ke semifinal. Laga terakhir di babak penyisihan grup, teman-teman. Jadi kalau kita bisa menang hari Jumat lawan Singapura, ya kita bisa lolos. Tapi kalau tidak menang, jangan menang, imbang saja kita pasti kalah. Tidak lolos itu. Jadi harapan terbesar kita adalah setidaknya menang dulu 1-0 lah. Jangan sampai kita kalah atau imbang lagi. Mengingat Singapura juga bukan tim kaleng-kaleng saat ini. Mereka luar biasa. Bahkan bisa-bisa mereka bisa lolos ini, teman-teman, ke babak semifinal, bukan kita nantinya. Tapi ya amit-amit lah kita tidak lolos gitu kan. Aneh juga. Kita ini pakai squad
mewah loh. Bagus loh kali ini ya kan. 7 pemain naturalisasi bro. Satu kali main. Ya atau satu match 7 pemain naturalisasi. Naturalisasi yang kemarin alumni mereka bermain di Eropa dan sekarang main di Liga 1. Kita tidak bisa ngapa-ngapain juga lawan Vietnam kemarin. Semoga lawan Singapura ya 7 pemain naturalisasi plus pemain lokal itu bisa membungkam Singapura di kandangnya mereka nanti. Ya semoga lah. Justin, lu gua akuin jiwa nasionalisme lu emang top banget. Nggak perlu diraguin lagi. Ini walaupun dia nggak main, dia tetap kesulut loh emosinya. Ya terlihat Nih, lu sekali lihat di media postingan sosialnya dia ini tuh ya. komen-komennya. Mereka lupa apa yang kita lakukan kepada mereka di kualifikasi Piala Dunia. Dan gak cuma itu aja. Di postingan se-Asia Gol, dia juga komen begini. Di pertandingan tidak resmi FIFA, kalian bermain bagus. Kita akan bertemu lagi di pertandingan resmi. Ngeri nih. Selamat. Hai. Terus ditambahin lagi sama si Nguyen ini di postingan tweetnya dia. Who is the king? Waduh, Justin panas tuh. Dia bales tuh, the king, emot ketawa. We miss 15 players. Ya betul. Tidak bawa Dan gak 15 cuma pemain aja. itu. Pemain naturalisasinya Vietnam, si Hendrio Araujo, dia juga ngeposting kayak gini. Too much talking, terlalu banyak bicara. Seru. Ini panas. Ini sih bakal lebih epic lagi ya. Kalau misalkan timnas kita bisa ketemu sama Vietnam di bulan September nanti di Asian Cup. Apalagi kalau ketemunya di final ya. Indonesia jadi juara grup A, sedangkan Vietnam jadi juara grup B. Ketemu udah tuh di final. Seru. Semoga aja ketemu. Ya kita sih harapnya ketemu lagi nih ya kan. Ya kita masih ya kata kasarnya sakit hati lah kemarin dihujat-hujat ya kan sama netizen Vietnam sama media-media mereka. Itu mereka ya troll habis-habisan lah sama timnas Indonesia. Ya kita sebenarnya berangkat ini di Piala AFF. Benar kata si Justin, kita tidak ada Jaitses dan pemain-pemain top lainnya. Dan John Herman ini bawa pemain-pemain kebanyakan mereka adalah pemain-pemain yang kemarin bermain di kualifikasi Piala Dunia. Tapi perlu diingat, mereka ini sekarang bermain di Liga 1. Dan kalian berharap apa dari Liga 1 bro? Maksudnya seperti itu loh. Kalian berharap banyak. Maksudnya pemain-pemainnya kalian tahu lah, kalian sendiri tahu kualitas liga seperti apa. Terus kalian berharap kita bisa mengalahkan Vietnam dengan skor meyakinkan. Menurut saya kita ya harus realistis lah. Vietnam datang ke Indonesia, pincang mereka. Ada sedikit konflik internal lah antara pelatih dan pemain, strikernya itu kan. Mereka tidak punya gelandang bertahan murni. Tapi persiapan mereka itu luar biasa. Mereka sampai ke Korea Selatan. Nah, timnas Indonesia seadanya loh. Iya kan? TC-nya tidak semewah Vietnam dan kita berharap juara. Targetnya juara, saya pikir itu tidak realistis. Ya kita masuk ke semifinal saja untuk kali ini, saya pikir itu sudah luar biasa. Apalagi John Herman ini debut pertamanya di Piala AFF. Kita ya berharap juara lah, tapi ya setelah kekalahan kemarin lawan Vietnam ya akhirnya saya jadi berpikir tidak realistis kalau kita berharap Indonesia juara sedangkan persiapannya tidak matang. Pemain-pemain yang dibawa adalah pemain-pemain yang kemarin alumni kualifikasi Piala Dunia. Tapi ingat, pemain-pemain yang dibawa ini sekarang main di mana? Jordi Amat bermain di Liga 1, Ragnar, Ivar Yener, semuanya bermain di Liga 1. Dan kalian tahu sendiri kualitas Liga 1 seperti apa. Jadi kita tidak bisa ngomong banyak soal Indonesia harus juara karena John Herman. Bro, ini John Herman bukan Sintayong. Kalau Sintayong kemarin habis itu Vietnam itu. Tapi yang penting ya di sini kita dapat pelajaran lah bahwa memang kalau kita mau melangkah lebih jauh, kalau kita mau lihat sesuatu yang lebih besar, maka dari hal yang kecil lah kita harus perbaiki. Ya kita harus dari dasar lah, dari pembinaan usia mudanya, liganya diperbaiki. Ya kan, ibaratnya kita membangun rumah yang dibuat lebih kuat itu kan fondasinya, bukan ya atapnya kan kemudian, temboknya kemudian, ya fondasinya harus kuat lah. Ya sama halnya dengan sepak bola Indonesia. Kita jangan malu lah untuk belajar dengan Vietnam ya kan. Vietnam itu kenapa mereka mati-matian harus juara AFF? Karena mereka menganggap Piala AFF ini sebagai ajang untuk bagaimana mereka bisa berkembang, melihat kekuatan mereka untuk mereka melangkah lebih jauh. Dan terlihat sekali Vietnam itu ketika main di AFF mereka sangat serius, beda dengan kita. Kita malah menganggap ini piala ciki. Dan terkesan ya udah kita kan levelnya Asia, bro. Kita harus akui dulu bahwa kita harus bersinar di regional kita ASEAN. Baru kita pikir soal Asia. Lagi mana kita bersinar di Asia kalau di ASEAN saja kita ngos-ngosan gitu kan.
Oke, mungkin kalian berpikir, ya kita kan tidak datang dengan 15 pemain seperti kata Justin Hubner. Betul. Artinya kalau kalian berpikir seperti itu, maka kualitas John Hartman ditentukan dari pemain-pemain ini. Iya kan? Bisa apa John Hartman tanpa JITS dan kawan-kawannya dia? Iya kan? Tanpa Kevin Dix, tanpa Martin Pas, tanpa Justin, tanpa Dean James dan lain-lain yang bermain di Eropa. Bisa apa John Hartman? Dikasih pemain Liga 1 semua. Tidak bisa apa-apa, bro. Oke, menang 2 kali, tapi ingat lawan kita siapa? Sebenarnya kemarin pembuktian. Kalau kita bisa menang lawan Vietnam, maka kita bisa lihat, oh John Hartman bagus. Lawan Vietnam dengan pemain seadanya, dia bisa maksimalkan itu. Tapi kan kemarin tidak bisa juga. Iya kan? Tapi sekali lagi, kita kritik boleh kritik, tapi ya jangan sampai menghujat. Itu tidak bagus. Ya silakanlah kritik. Luapkanlah emosi kalian dengan cara yang elegan lah. Kritik boleh kritik, tapi jangan hujat. Oke, hujat tidak bagus lah. Kampungan kalau hujat. Lakukan selebrasi provokatif, pemain Vietnam ini langsung disindir balik oleh pemain Indonesia yang tak jadi main. Gelandang Vietnam Nguyen Hai Long menjadi sorotan setelah melakukan selebrasi provokatif dengan menunjukkan badge juara Piala AFF di lengan jersinya usai menjebol gawang Indonesia. Namun aksi tersebut langsung mendapat respons menohok dari bek andalan Indonesia Justin Hubner. Lewat media sosial, Hubner menyindir keras dengan menulis, "Mereka lupa apa yang kami lakukan terhadap mereka." Merujuk pada 3 kemenangan beruntun Indonesia atas Vietnam, termasuk saat membantai mereka 3-0 di Hanoi, menang 1-0 di GBK pada kualifikasi Piala Dunia, serta kemenangan 1-0 di Piala Asia. Seperti yang kita tahu, pemain yang turun di AFF saat ini bukanlah 100% kekuatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia, di mana beberapa pemain yang terlibat dalam kemenangan Indonesia atas Vietnam di laga-laga sebelumnya tak bisa diturunkan karena kendala izin klub, seperti yang dialami Justin Hubner. Ya, betul. Sekarang artinya kita kan berpikir begini, kesimpulannya adalah timnas Indonesia setiap kali ketemu Vietnam tanpa pemain yang bermain di Eropa, kita tidak bisa apa-apa. Selalu kalah. Oke, Sintayong saja kalah 1-0 waktu itu dengan pemain U23 seadanya. John Hartman kali ini kalah 3-0 dari Vietnam dengan pemain seadanya. Oke, kebanyakan 7 pemain naturalisasi. Oke, turun sekalian. 7 pemain naturalisasi. Tapi ingat mereka bermain di mana? Itu yang harus kita pikir baik-baik. Oke. Kenapa kita bisa menang lawan Vietnam 3 kali beruntun? 1 kali di Piala Asia, 2 kali di kualifikasi Piala Dunia. Ingat, kita menang 3 kali beruntun. Vietnam tidak bisa apa-apa, itu karena timnas Indonesia pakai pemain kebanyakan yang bermain di Eropa. JITS main di Eropa. Ya kan? Justin Hubner dan kawan-kawan masih main di Eropa. Jadi kualitasnya oke, bro. Nah, sekarang kebanyakan mereka bermain di Liga 1, ya hasilnya kalian lihat sendiri. Jadi ya pelajaran juga lah untuk PSSI, ya kan. Tidak hanya sekedar mengandalkan pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain keturunan kita. Ya tanpa pemain keturunan kita bisa apa? Ya tidak bisa apa-apa. Makanya dari itu kekalahan kemarin harusnya dijadikan pembelajaran bahwa untuk kita melangkah lebih jauh, dasarnya harus diperkuat, pembinaan usia mudanya, fasilitas sepak bolanya diperbaiki, liganya diperbaiki lebih bagus lagi, ya kan, supaya kita bisa bersaing dengan Vietnam, dengan Thailand. Kalau kita hanya mimpi untuk masuk 100 besar, berharap menang dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa, saya pikir agak susah juga. Pertanyaannya, kalau mereka seandainya besok-besok tidak dilepas lagi sama klub di turnamen resmi, Indonesia bisa apa? Yakin saya tidak akan kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Yakin, 100% saya yakin. Jadi sekali lagi, ya kita memang harus realistis. Kali ini, apakah Indonesia juara? Belum tentu. Semifinal aja masih sulit. Sulit, bro. Tapi selebrasinya pemain-pemain Vietnam kemarin, saya pikir ya kita tidak usah tanggapi terlalu berlebihan. Ya toh memang mereka punya badge itu kan, emas itu di lengannya mereka. Ya, kita harus lihat itu sebagai motivasi. Kalau dia bisa, kita juga harus bisa. Wajar Justin emosi, bro. Ya kan, di-troll dia kan emosinya meledak-ledak deh. Jadi penggendong handal di lini tengah inilah Tom Haye, pemain debutan di AFF yang dijuluki sebagai The L Professor. Ini merupakan kali pertama Tom Haye turun di turnamen bergengsi Asia Tenggara, di mana dalam 2 pertandingan perdananya ia tampil begitu impresif. Setelah menciptakan 3 assist saat menghadapi Kamboja, Tom Haye kembali bersinar di laga kedua kemarin, di mana ia menjadi pemain yang sering mendapat sorotan karena umpan dan banyaknya usaha yang ia lakukan untuk memecahkan kebuntuan.
Oke. Di pertandingan menghadapi Timor Leste, Tom Haye menjadi aktor yang membuat bek Timor Leste Jackson Fowler diusir keluar lapangan setelah mendapatkan 2 kartu kuning karena 2 kali melanggar The El Professor. Selain itu, nama Tom Haye makin bersinar usai ia mencetak gol cantik bak Lionel Messi dari tendangan bebas, yang mana gol tersebut membuat namanya kini sejajar dengan Mitchell Baker sebagai pemain dengan jumlah kontribusi gol terbanyak sejauh ini dengan 3 assist dan 1 gol. Kita harapkan performa Tom Haye tak padam bahkan saat Indonesia harus menghadapi laga krusial versus Vietnam. Oke, ya memang kita harus akui lini tengah kita itu hidup karena Tom Haye. Itu perlu diakui. Dan kalau Tom Haye tidak bermain, ya entahlah, saya tidak tahulah lini tengah kita seperti apa itu. Tidak tahulah. Mungkin ya kita di acak-acak, bahkan mungkin Timor Leste pun bisa buat kita kerepotan itu, iya kan? Kamboja mungkin bisa buat kita kerepotan itu tanpa Tom Haye. Perlu diakui dengan hadirnya Tom Haye kali ini di Piala AFF, ya debut ya pertama di turnamen di Asia Tenggara ini. Buat timnas Indonesia lini tengahnya itu bagus sekali. Aliran-aliran bolanya ke depan itu sangat-sangat hidup. Itulah makanya kenapa waktu lawan Vietnam kemarin dia dijaga mati-matian, dikurung mati-matian supaya tidak bisa buat kreativitas. Dan terlihat sekali Tom Haye sangat-sangat frustasi waktu lawan Vietnam karena memang tidak ada tandemnya di sana. Dan memang kita bermain di Piala AFF sebenarnya tanpa 15 pemain seperti yang dibilang sama Justin. Ya, kita tanpa 15 pemain yang bermain di luar. Dan kalau Vietnam mau sombong, saya pikir ya mereka pikir-pikir dulu lah. Toh mereka menang dengan kita itu cuma di pertandingan yang tidak resmi dari FIFA, ya non kalender FIFA lah. Selama itu kita bermain di pertandingan resmi FIFA, itu kita selalu dikasih kalah mereka. Dari sini kan kita bisa berpikir teman-teman, artinya kesimpulannya adalah Indonesia tanpa pemain-pemain keturunan seperti Justin, Jay dan lain-lain kita tidak bisa apa-apa. Ya John Hartman pun sejago apapun dia, tapi kalau pemainnya, sorry itu saya maaf sekali lagi ya, bukan merendahkan, tapi faktanya memang seperti itu. Kalau kita masih pakai pemain lokal, no, saya tidak yakin. John Hartman pun pasti angkat tangan itu. Jadi ya John Hartman juga harus didukung dari kualitas pemain di lapangan. Dan kita membutuhkan J. Itses, kita membutuhkan Kelvin Verdong, Martin Pas, Emil Odero. Jadi kita tidak salah-salah apa lagi. Iya toh. Jadi ya begitulah teman-teman. Semoga besok lusa lah kita bisa menang lawan Singapura. Ya doa terbaik kita lah. Semoga bisa menang 1-0 lah. Jangan banyak-banyak lah. Kita hanya butuh kemenangan, 1 kemenangan untuk lolos ke semifinal. Ya kalau tidak lolos udahlah percuma kan. Kita punya 7 pemain naturalisasi, 8 lah mungkin tambah tim Japans. Tapi tidak bisa sampai ke semifinal, ya lupakanlah Piala AFF itu. Tapi kita tetap doakan semoga mereka bisa menampilkan yang terbaik. Oke? Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.